Halo semuanya, selamat datang dalam penjelasan PPh pasal 22. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Metia Septiani, NIM 112110431, kelas MA21C16 dalam PPh pasal 22 dan perhitungan atas impor barang. PPh pasal 22 itu apa sih? Ada yang tahu? Mari kita ulas. Pajak penghasilan PPh pasal 22 yaitu pajak yang dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Menurut UU Pajak Penghasilan PPh nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan PPh 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pemungut PPh pasal 22. Bendahara dan badan-badan yang memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC atas objek PPh pasal 22 impor barang. 2. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA. 3. Bendahara pengeluaran. 4. Kuasa pengguna anggaran KPA. 5. Badan usaha milik negara atau BUMN. 6. Industri dan eksportir. 7. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral, logam, dan mineral, bukan logam. Selanjutnya, wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan adalah 1. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. 2. Agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor. 3. Produsen atau importir bahan bakar minyak. 4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja. 5. Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang mengumpulkan hasil kehutanan, pekebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. 6. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 03/2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Objek pajak penghasilan PPh pasal 22. 1. PPh pasal 22 atas pembelian barang. 2. PPh pasal 22 atas impor barang. 3. PPh pasal 22 atas penjualan produk tertentu dalam negeri yang terdiri atas industri baja, otomotif, kertas, semen, obat-obatan, dan bahan bakar minyak. 4. PPh pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk kepentingan industri. 5. PPh pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, dan lain-lain. Tarif PPh pasal 22. 1. Atas impor yang menggunakan angka pengenal importir atau API sebesar 2,5% dikali nilai impor, non API 7,5% dikali nilai impor, yang tidak dikuasai 7,5% dikali harga jual lelang. 2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD sebesar 1,5% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. 3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu kertas sebesar 0,1% dikali DPP PPN tidak final. Kedua, semen 0,25% dikali DPP PPN atau tidak final.
3. Baja sebesar 0,3% dikali DPP PPN tidak final. 4. Otomotif sebesar 0,45% dikali DPP PPN atau tidak final. Keempat, atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. Pemungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final, selain penyalur atau agen bersifat tidak final. 5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sebesar 0,25% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. 6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebesar 0,5% dikali nilai impor. 7. Atas penjualan seperti pesawat pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi, apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 400 meter persegi, kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utilities vehicle, multipurpose vehicle, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Pembayaran PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah cicilan PPh pada tahun berjalan. Pada akhir tahun cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak PPh badan atau PPh orang pribadi. PPh pasal 22 yang berbentuk SSE, artinya PPh pasal 22 tersebut dibayar langsung ke bank persepsi oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Transaksi yang wajib dibayar langsung adalah transaksi yang berkaitan dengan impor dan bendahara. Pengecualian pemungutan PPh pasal 22 yaitu 1. Impor barang-barang dan penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 2. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk seperti yang dilakukan ke dalam kawasan berikat dan entrepot produksi untuk tujuan ekspor atau FT, yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena pengimpornya tidak membayar bea masuk sebagai mestinya. Lalu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 PP nomor 6 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP nomor 26 tahun 1988 JO peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1973. Selanjutnya berupa kiriman hadiah dan untuk tujuan keilmuan. Ketiga, ada pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta. Keempat, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos dan telepon. Kewajiban membuat dan melaporkan bukti potong PPh pasal 22. Pemungutan PPh pasal 22 selain wajib membuat bukti pungut juga wajib menyetor PPh yang dipungut dengan kode pajak 411122-900 ke bank persepsi, kemudian melaporkannya dalam SPT masa PPh pasal 22. Sedangkan pihak yang dipungut mendapat bukti pungut dan dapat dikreditkan pada akhir tahun di SPT tahunan. Penjualan bahan bakar minyak dan gas ke agen atau penyalur dikenakan atas PPh bersifat final. Artinya, wajib pajak yang hanya memiliki usaha tersebut maka hanya wajib lapor SPT tahunan yang dilampiri bukti potong.
Contoh lampiran bukti potong PPh pasal 22 bisa dilihat pada lampiran berikut. Setelah mengetahui apa itu PPh pasal 22, mari kita bahas contoh perhitungan PPh pasal 22 atas impor barang. Di sini ada studi kasus dan pertanyaannya. Pada tanggal 1 Januari 2016, PT ABC mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur 100.000 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 010/2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur. Bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu sebesar 1 US dollar sama dengan 10.000. Hitunglah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai jika PT ABC memiliki API dan jika tidak memiliki API. Jawabannya bisa diketahui. A-nya harga faktur sama dengan 100.000 US dollar. B, biaya asuransi sebesar 5% dikali 100.000 US dollar sama dengan 5.000 US dollar. C, biaya angkut sebesar 10% dikali 100.000 US dollar sama dengan 10.000 US dollar. Maka chiefnya bisa dijumlahkan, yaitu A ditambah B tambah C, didapatkan angka 115.000 US dollar. Selanjutnya yang D, chiefnya dirupiahkan menjadi 115.000 US dollar dikali 10.000, maka mendapatkan harga 1.150.000.000. Dan E-nya biaya masuk sebesar 20% dikali 1.150.000.000 sama dengan 230 juta. F-nya biaya masuk tambahan 10% dikali 1.150.000.000 didapatkan 115 juta. Maka nilai impornya bisa diketahui D tambah E tambah F, didapatkan harga sebesar 1.495 juta. Jadi, PPh pasal 22 yang dipungut oleh DJBC jika PT ABC memiliki API adalah 2,5% dikali nilai impor. Maka 2,5% dikali 1.495 juta sama dengan 37.375.000. Dan jika PPh pasal 22 yang dipungut oleh DJBC jika PT ABC tidak memiliki API, maka 7,5% dikali nilai impor. Jadi sebesar 7,5% dikali 1.495 juta didapatkan angka 112.125.000 yang dibayarkan ke Ditjen Pajak. Kesimpulannya, PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Sekarang dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 03/2015, pemerintah membiarkan badan-badan yang berhak memungut PPh pasal 22 yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton materi ini. Semoga bermanfaat. See you.